akan bicara tentang Roh Kudus yang memulihkan kita dengan Tuhan. Tapi di awal saya ingin mulai mengatakan begini, saudara. Timotius akan diutus menjadi uskup di Efesus. Tapi Timotius ini masih terlalu muda. Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air. Bukan air biasa juga. Ini air tergenang. Anak-anak muda ini kan bergelora, mereka punya hidup sekarang akan membawa sebuah misi besar dari Tuhan. Apalagi dia akan berhadapan paling tidak dengan dua hal. Pertama, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Tapi yang kedua, dia akan berhadapan dengan banyak orang yang merasa diri pintar sekali. Apalagi itu orang-orang yang lebih tua. Kalau ada anak-anak muda bicara, mereka bilang, hanya anak muda saja. Kami dulu pernah dengar itu kalimat. Orang tua yang ngomong. Itu orang tua ada di sini. Jangan tunjuk, kalau tidak kita jadi bahasa. Paulus nasihati Timotius, engkau pergi ke sana. Ketika ada orang membantah engkau, ketika ada orang tidak setuju dengan engkau, tidak usah berbantah-bantah, tidak usah berkelahi, tidak usah bertengkar. Hanya satu yang engkau harus lakukan adalah jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadilah teladan. Saya mau tanya, orang Kristen di sini semua bisa jadi teladan? Bisa? Suami-suami bisa? Suami ke suara kecil sekali. Istri-istri bisa jadi teladan? Anak muda bisa jadi teladan? Anak sekolah minggu bisa jadi teladan? Mantap, tepuk tangan buat semua dulu. Saudara-saudara, lantas sekarang Paulus menasihatkan dia 5 keteladanan, dan teladan ini bertingkat-tingkat. Hari ini dalam pemulihan oleh Roh Kudus, kita bisa ukur kita ada di peringkat berapa, kita ada di tingkat berapa. 1, ini tingkat paling bawah. Engkau harus menjadi teladan dalam perkataanmu. Dalam apa? Kata-kata orang Kristen itu yang keluar mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati sebuah proses beriman, baru dia boleh mengatakan sesuatu. Amin. Tuhan Allah menciptakan manusia itu dengan 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 2 mata, 2 telinga, berapa mulut? 1 mulut. Ada banyak maksud. Salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi ngomong ke. Di sini ada di sini. Dia pakai baju warna. Mulai batuduh sudah. Ini mulut ini yang harus Tuhan pulihkan ini. Yang batu tuduh ini. Saudara-saudara, hal ini serius, saudara-saudara. Kenapa? Kata-kata orang Kristen mesti harus kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa harus dimulai dari pemulihan pada perkataan kita? Apa sih yang harus dipulihkan? Pertama, orang Kristen tidak boleh tipu-tipu. Tidak boleh. Di sini ada yang biasa tipu. Ada di sini. Dia paham apa Tuhan? Boleh jawab saya, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Coba ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan yang pendeta tanya, dia bilang saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Ketemu dia istri, kita bilang Mama, bilang Papa sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama tidak ada di rumah. Terus kita ketemu dia, Bapak, Mama bilang Papa tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. 2. 1 akan jadi 2, 2 akan jadi 3. Karena itu orang-orang Kristen tidak boleh tipu. Amin.
Yang suka tipu malam hari ini mau dipulihkan. Amin. Iya, tidak boleh tipu. Pak Pendeta, kami di Oetalu ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya suka pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak datang gereja? Sebenarnya saya tiba Bapak. Tapi, kalau tapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, jadi kalau sebentar ketemu orang yang sebenarnya datang sini tapi dia tidak datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut KKR? Terus dia bilang, sebenarnya. Sudah. Saya sudah mengerti yang kau punya. Mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh olok-olok orang itu. Di Oetalu ada yang biasa olok-olok orang. Itu dia mesti dipulihkan sebentar. Tagal dia punya kawan, dia punya saudara kulit agak hitam sedikit, pas datang dia bilang shalom. Terus dia bilang suara ada tapi orang di mana? Di sini ada biasa olok-olok orang. Boleh sebut dia pun nama. Suruh dia bertobat. Iya. Orang bilang shalom, aduh, coba kamu bawa senter dulu tahu nama. Boleh. Kadang-kadang kita omong orang itu ada orang ini yang ketika dia mau omong orang, di sini ada yang biasa gosip-gosip begitu kok. Apa sih yang tidak ada di sini? Yang biasa gosip itu dia datang, dia suka mulai dia bilang begini. Dia biasa mulai buka pembicaraan gosip itu dia mengatakan begini. Bukan kita mau omong orang lah. Kalau dia semula dengan bukan kita mau omong orang, sebentar satu hancur Bapak. Di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Dia badan besar atau agak halus ini. Ya, itu kira-kira gitu. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu, tidak boleh membuli. Mulut orang Kristen itu, saudara-saudara, tidak boleh maki-maki. Di sini ada yang biasa maki, yang otot track bell langsung ada. Di sini ada yang begini, hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat yang memaki itu berhenti malam hari ini. Kenapa? Mati ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang non diam-diam di situ omong supaya apa? Kalau ada anak kecil dia maki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima, tanpa kita setuju, karena dia tidak mengerti toh. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia kosong-kosong, dia bisa keluar dari jalan itu. Kan dia anak kecil, betul kok tidak? Tapi coba dia tuh bapak, coba bapak tua mandi habis, ibu-ibu ada latihan paduan suara di situ, terus beliau datang yang hai besti. Di sini ada yang biasa maki, satu kata sama-sama bertobat. Kalau tidak bertobat minimal. Ada banyak orang kreatif. Orang NTT ini cukup kreatif dalam kata-kata. Tapi kadang-kadang itu kata-kata dong tidak bagus. Contoh, sudah pemalas pergi gereja lagi, minum sopi lagi, pendeta lewat terus, woi, bikin apa? Perjamuan, Bang. Di sini ada yang begitu. Ada ikut ibadah di sini. Tunjuk dia. Kreatif macam apa? Itu kata perjamuan itu diambil dari sebuah refleksi yang dalam sekali, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Itu bukan untuk pakai makam puji di pinggir-pinggir jalan sih.
Kayak apa kau? Saya marah, kreativitas itu baik saudara, tapi harus diletakkan pada tempatnya supaya kita jangan omong sembarang. Saya kasih contoh, ada foto mikrolet satu, Land OS apa. Saya lihat dia ada tulis di samping pintu itu, bagus di pintu itu, dia tulis bagus. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Saya bayangkan mungkin supaya kalau orang ngomong nggak tidak usah dengar. Oh, saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis tadi begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, kau jalan terus. Manusia model begini, ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat liliban nanti dia pergi. Jadi tolong bagi saudara-saudara yang kreatif berkata-kata itu, tolong letakkan itu kalimat pada tempat yang tepat. Amin kok? Anak muda, anak-anak, kamu punya bahasa itu juga sah. Tolong yang ini. Saudara bayangkan ya, akhir-akhir ini kan media sangat terbuka. Beberapa bulan lalu itu, ini kalimatnya sangat viral. Ketika ada orang tanya, orang tua tanya ini, sudah makan? Terus dia bilang, kamu nak? Ini anak begini. Di sini ada biasa begitu. Yang mana itu? Hanya satu kata, apa itu? Kalau tidak bertobat minimal. Saya punya anak laki-laki Jonathan umur 6 tahun. Karena ini barang betul-betul masuk di sini. Ada waktu di mana saya bilang, Jonathan, tolong ambil ke papa buku. Dia bilang, kamu nyuruh. Kamu menyuruh. Dia punya mama bilang, apa-apa coba ulang tuh. Jadi saudara-saudara, kalau mulut kita itu tidak dibaharui, kita jangan-jangan jadi orang yang bermasalah nanti. Jangan-jangan kita jadi orang yang tidak benar itu. Perkataan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ingat saudara-saudara, mulut orang Kristen kalau bicara mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati semua proses beriman, baru bicara. Jangan asal bicara. Itu pertama. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Kalimat-kalimat mungkin sudah bagus, kata-kata mungkin sudah bagus, tapi mari kita ukur dengan tindakan. Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ingat bahwa ada 100 orang berkalimat dengan bagus, berkata-kata dengan bagus, tetapi belum tentu sejalan dengan tindakannya. Amin. Tiap hari dia bicara tentang kasih, tapi dia punya istri mata bengkak terus. Karena kena pukul. Sejalan. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik ke pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saudara-saudara, kata-kata itu dia punya batu uji adalah tindakan. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita pun kata-kata bagus. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus. Waktu diuji dengan tindakan, tetap atau turun? Tetap atau turun? Di mana-mana saya bilang, saudara-saudara, ada orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Saya bilang, lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini ada, dia ada di sini.
pakai baju warna hitam. Karena ada orang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang bahkan pikir lain, omong lain buat lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu tidak sinkron semua antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Padahal batu uji dari kata-kata adalah tindakan. Ada banyak orang sarjana pertanian, bagus dong, pengetahuan tidak soal lagi, tapi tidak bisa tanam tomat. Lalu kita mau memuliakan Allah agar mana? Ada yang sarjana peternakan, ada, tapi tidak bisa kawin babi. Aneh juga. Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, kakak, yo, coba kakak roll, coba kakak koprol, coba kakak salto. Lalu yang kalau kita tahu saja dan kita tidak lakukan, untuk apa? Kalau sesuatu saudara tahu itu baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Karena itu bagi mereka yang begitu, sekira ini penting. Roh Kudus harus memulihkan tindakan. Roh Kudus mesti memulihkan. Orang tanya saya, Pak, NTT itu artinya apa? Nanti Tuhan tolong. Oh mantap, bukan, tak salah sedikit, nanti Tuhan tampar. Karena itu lebih atur baik-baik supaya Tuhan tolong kita dari satu waktu ke satu waktu, dari satu hari ke satu hari. Pertama tadi, teladan dalam. Kedua, teladan dalam. Yang menarik yang ketiga, engkau mesti jadi teladan di dalam kasih. Teladan dalam. Nah ini serius. Batu uji dari tingkah laku adalah kasih. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas kasih. Tidak semua. Saudara-saudara ingat, tidak semua senyum tulus. Padahal kelihatan bagus. Senyum itu bagus atau tidak? Baik atau tidak? Tapi tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang slow, semua bilang slow. Pas saya lewat, saya bilang, kelihatan baik, tapi belum tentu. Karena itu Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Saya berkhotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini nora-nora dengan ibu-ibu yang kerja di bank, dan ibu cantik-cantik semua. Mau lihat dekat atau lihat jauh, tetap cantik. Orang punya pakaian bagus-bagus, kerja di tempat yang teratur sekali, pakai AC tertata rapi, luar biasa. Ini kita di bank itu macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat saja dulu. Kita baru naik sampai tangga terakhir di teras itu, dengan santun sekali dia bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi lihat suami terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kebaikan, dengar, kebaikan kalau tidak ditaruh di atas kasih, dia menjadi pencitraan. Kebaikan itu kalau tidak ditaruh di atas kasih, namanya apa? Pencitraan. Kebaikan itu baik, tapi kalau tanpa kasih itu pencitraan. Saya mau tanya saudara, kasih itu penting atau tidak? Saudara, ada 10 hukum. Dari 10 hukum dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan itu semua hanya dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan, dia tinggal satu kata. Apa itu? Apa itu? Saudara lihat sekarang, dari yang banyak-banyak Tuhan cukup mengatakan satu, kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Hafal, ikut saya. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun.
tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi itu, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Kalau begitu tidak boleh ada orang mengatakan, Pak, saya terlalu hargai Pak, tapi setelah saya tahu Pak sifat asli begini, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Hei, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Kan orang berdosa pun melakukan demikian.